Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya dari Kang Share Channel akan membuat sebuah video tutorial tentang Microsoft Office Word. Ini seri pembelajaran buat kalian yang sama sekali newbie atau sama sekali belum pernah belajar Microsoft Office Word. Ini pertemuan yang pertama. Saya akan coba mendemonstrasikan cara menggunakan aplikasi Microsoft Office Word. Oke. Dengan apa? Dengan membuat surat lamaran kerja. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah buatkan suratnya seperti ini. Nanti kalian bisa mendownload file surat ini dalam bentuk PDF, kemudian kalian praktikkan di komputer atau laptop masing-masing ataupun di komputer lab sekolah, bisa lah. Baik, gimana caranya? Oke, yang pertama, di beberapa komputer, ini taruhlah belum kita dari awal ya, di beberapa komputer khususnya Microsoft Windows 10, untuk mencari aplikasi Microsoft Office Word, kamu klik aja di icon window ini, diklik, kemudian kamu ketik Word, WORD. Nah, seperti ini. Kebetulan di laptop saya cuma satu aplikasinya, Microsoft Office Word-nya 2016 ya. Di beberapa komputer ada juga yang 2 atau 3 jenis Microsoft Office. Tinggal dipilih aja lah sesuai keinginannya gitu. Yang penting ada Office Word-nya ini, diklik aja. Nah, ini kita coba full screen ya. Nah, ini tampilan pertama kali ketika membuka aplikasi Microsoft Office Word. Di sini ada recent itu file yang pernah kita buat atau pernah kita buka. Nah, kemudian ada pinned ini file yang bisa dipin ya. Jadi kalau nyari apa, biar nggak susah nyarinya, dipin aja, klik ini. Nanti akan muncul di pinned nih. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian di sini di atas ada welcome, ada tour, ada single space, ini template-nya ya. Snapshot calendar, first table, resume. Kita pilih blank dokumen atau new, kemudian blank dokumen, sama aja. Nah, secara default, ini adalah tampilan Microsoft Office Word, tampilan kerjanya, dan ini yang putih ini kita anggaplah kertas ya. Dan jenis kertas ini kalau di saya defaultnya apa ya? Masuk ke menu layout, kemudian size. Nah, ini jenis kertasnya ada A4 yang kita pakai. Oh ya, untuk di sekolah atau di sekolah ya, itu biasanya kertas yang digunakan ukurannya kalau enggak A4 itu F4 ya. F4 itu berapa? Nah, ini 21 cm kali 33 cm. Kalau A4 21 kali 29,7 cm. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kamu butuhnya apa, ukuran kertas apa, ada A5, A6, B5, B6, dan lain sebagainya. Nah, kita pakai yang default saja. Nah, ini A4. Kemudian di sini ini ada yang kedap-kedip ini namanya
cursor ya, cursor. Kemudian yang gerak-gerak ini namanya pointer. Dia akan berubah wujud ketika diarahkan ke satu titik. Kalau di titik ini dia wujudnya berupa tanda panah. Tapi kalau diarahkan ke tengah kertas, ke area pengetikan di sini, dia akan berubah menjadi cursor. Fungsinya adalah untuk memindahkan. Nah, kayak gitu. Oke, nah itu cara membuat new dokumen. Kemudian kita balik lagi ke suratnya. Nah, nanti berbekal contoh surat lamaran kerja ini, nanti kalian praktekkan sambil lihat contohnya seperti ini. Nah, ini gimana caranya? Nah, ini Cidahu 12 Februari 2021, kemudian enter ke sini, halnya itu kalau bisa gitu. Halnya itu lamaran. Sorry. Lamaran kerja kepada yang terhormat. Nah, ini oke. Baik, kita perhatikan ya. Kalau ngetik mah biasa ya, bisa kalian pelajari seperti biasa. Nah, kita perhatikan, oke. The space. Nah, jadi gini. Secara default kita sebelum ngetik ya, kita lihat dulu style yang defaultnya. Nah, ini stylenya normal. Untuk style normal itu biasanya line spasi itu jarak antara baris ini dalam satu paragraf dia berjauhan gitu. Nah, jadi untuk surat itu kurang cocok ya. Nah, jadi untuk surat mah kita pakai style no spasi. Nah, yang ini diklik dulu. Nah, baru deh kita mulai Cidahu. Nah, kemudian berapa misalkan ya? Apa lagi lah, 2022. Nah, ini secara default kita lihat menu home. Dia defaultnya adalah ini. Ketika ngetik itu kita defaultnya rata kiri, align left, rata kiri. Kalau kita lihat di contoh suratnya ini, dia ini diklik coba. Nah, ini rata kanan ya. Jadi ini tinggal kita setelah ngetik pilih aja rata kanan ini. Nah, kemudian di enter. Nah, setelah di enter ternyata balik lagi dia ke default rata kiri. Nah, klik lagi aja rata kiri di sini gitu. Kemudian hal. Nah, untuk ini titik 2 ini ada hal, ada lampiran kan biasanya ya. Nah, ini kita tambahin deh lampiran. Titik 2 satu bundle. Nah, gimana caranya supaya titik 2 ini lurus? Nah, pada umumnya para newbie atau yang baru belajar Microsoft Word, untuk membuat jarak antara ini hal dan titik 2, lampiran dan titik 2 ini biasanya pakai spasi ya. Terus kayak gini pencet spasinya gitu, baru titik 2. Kemudian misalnya lamaran. Nah, ketika di enter lagi lampiran, pasti titik 2 ini pasti nggak lurus gitu ya. Walaupun lurus ini kebetulan lah gitu. Nah, gimana caranya supaya
lurus dan rapih gitu. Ini kan 2. Kita hapus dulu, caranya di blok seperti ini. Kemudian kita pakai tab ya, klik 2 kali. Nah, seperti ini. Nah, ini dijamin lurus ya, jamin lurus. Nah, itu 2 ya, rata kanan. Kemudian ini untuk membuat ini pakai tab. Kemudian ini rata kiri juga ya, ini sama rata kiri. Jadi ketika ada kosong di sini, ini di enter 2 kali ya. Jadi kalau bahasa Sunda itu dihulutan lah, dikasih jarak gitu. Nah, dikasih 1 kali enter. Nah, ini 1 kali enter. Dengan hormat, ini juga 1 kali enter. Nah, kemudian ini sehubungan dengan informasi yang saya dapatkan melalui portal lowongan kerja sampai dengan ini ibu bapak pimpin, ini dihitungnya 1 paragraf. Nah, ketentuannya adalah selama ini 1 paragraf, ini tidak boleh di enter, walaupun misalnya di sini, ini kebanyakan yang rata-rata yang masih belajar. Oh, ini pada 10 November, setelah pada berarti harus enter. Enggak gitu ya. Jadi selama ini 1 paragraf, biarkan dia jangan di enter, karena dia akan otomatis ke bawah jika baris ini sudah penuh kayak gitu ya. Kenapa nggak boleh di enter ya? Karena ini kita lihat, ini nantinya akan berpengaruh ke ini ya, ini rataannya. Kita lihat di sini, ini rata, kanan kirinya rata ya. Nah, coba kita rubah. Nah, ini ternyata pakainya rata ini, justify atau rata kanan kiri. Coba kita ubah ke rata kiri. Nah, ini rata tengah, ini rata kanan, ini rata kanan kiri gitu. Nah, jadi selama ini 1 paragraf tidak boleh di enter gitu. Kemudian ini juga enter, ini juga pakainya tab ya, sama pakai tab. Oh ya, untuk misalnya ini lamaran pekerjaan ini, kita pengen kasih dia cetak tebal. Nah, pilihannya ada di sini. Nah, ada di home. Kemudian di sini di sub menu font ini. Ada B itu untuk bold. I itu untuk italic, miring ya. Ada U-nya ini untuk underline, klik gitu. Kalau semuanya ini aktif, berarti huruf ini atau kata ini dia akan tebal, miring, dan bergaris bawah. Kalau cuma 1 boleh dimatiin aja, di I sama U-nya gitu. Nah, kemudian yang ini. Nah, ini sebenarnya dia otomatis ya, otomatis terbaca sebagai email oleh Word-nya, sehingga dia otomatis warnanya warna link, hyperlink, biru bergaris bawah gitu. Coba aja kamu ketik, nanti dia akan menjadi biru dan bergaris bawah kalau mengetik alamat email. Kemudian ini juga sama, di enter. Kemudian ini penomoran ini tidak diketik satu-satu ya, kayak gini. Contoh misalnya ya, 1 tadi itu apa, CV, resume kerja, CV,
ini sebenarnya ketika kamu ngetik satu titik, dia akan otomatis dibaca sebagai numbering, dan mode numberingnya di sini langsung nyala gitu ya. Dan ketika di enter, dia akan langsung muncul angka 2 kayak gitu. Kalaupun misalnya nggak otomatis, Pak, di saya mah kok nggak otomatis ininya ya, tinggal dinyalain aja. Misalnya gini, CV resume, sebentar, misalnya, nah, terus apa misalnya, slip gaji, nah, misalnya, Pak, ini mah nggak apa namanya, saya udah terlanjur ngetik nih, tapi belum dikasih numbering. Nah, tinggal di blok aja. Cara ngebloknya, arahkan ke sini sampai berwujud tanda panah, diklik, tahan, geser ke bawah. Setelah itu baru klik numbering ini. Nah, kayak gitu. Kemudian misalnya ada 6 nih. Nah, kan udah nih angka 7-nya nggak butuh, di enter lagi aja gitu. Kemudian enter sekali lagi untuk kasih jarak seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, itu ya cara membuat surat lamaran kerja. Mungkin itu aja dulu ya. Oh ya, kita save dulu ya. Cara nge-save-nya gimana? Cara nge-save-nya, kita klik file sini, kemudian save. Kemudian kalau di sini dimunculkan banyak apa namanya, folder, ini folder ya, folder, dan kita belum punya folder, kita klik browse aja, browse. Kemudian kita akan diarahkan ke dokumen ini di folder sistem dokumen. Nah, kita klik aja new folder sini, new folder. Foldernya kita kasih nama kita, misalnya file surat aku. Enter. Kemudian double klik, kita masuk ke dalam foldernya. Baru di sini file name-nya kita ganti jadi surat lamaran kerja aku. Nah, ini jangan dikasih apa namanya, garis miring ya. Kalau mau pakai karakter, kamu bisa pakai strip. Jangan juga dikasih titik atau koma ya. Boleh kasih strip aja. Nah, ini oke, selesai. Save. Nah, nanti buktinya kalau sudah tersave ini surat lamaran kerja aku .docx, ini filenya ya, ini filenya. Oh, kita klik file name-nya, ini lokasinya file surat aku gitu. Ya, udah selesai. Setelah selesai di close aplikasinya seperti ini lagi, di close. Udah, ini juga save. Nah, ketika kita ingin membuka file tersebut, nanti kita bahas di pertemuan kedua. Oke, thank you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.